Pas aku masuk, aku ngeliat bibi dan pamanku ketakutan. Mereka bilang, kucing. Kucing itu bicara. Kita dengar suara anak kecil dari dapur. Bilang, Aulia baik, jangan jahat ke dia. Aku kaget. Hai, namaku Aulia, dan aku pernah jadi rumah bagi hati yang kecil yang berbulu. Orang-orang bilang keajaiban itu langka, tapi nggak buat aku. Karena aku pernah tinggal serumah dengan seekor kucing yang bukan sembarang kucing. Waktu itu aku lagi di titik paling lelah dalam hidupku. Rumah bukan tempat paling nyaman buatku pulang setelah capek seharian. Begitupun juga dengan sekolah, aku membencinya. Karena waktu terus berjalan, aku harus tetap jalanin ini semuanya. Aku kayak lagi tinggal di neraka. Pulang sekolah bukan tempat istirahat buatku, tapi ganti seragam buat nyapu, nyuci, ngepel, masak. Ya begitulah, hidup sama keluarga yang nganggap aku kayak asisten rumah tangga. Aku nggak pernah punya ruang buat cerita ataupun keluh kesah di rumah itu. Tapi malam itu, aku nangis juga, diam-diam di kamar yang lampunya udah setengah mati. Lalu aku dengar suara, pelan, lirih, dan kayak minta tolong dari luar jendela kamarku. Aku hapus air mataku. Aku lari dan buru-buru buat cari kucing itu. Dan di sana, seekor anak kucing, putih, kotor, gemetar, matanya sayu. Tapi ada sinar aneh, bukan sinar ketakutan, tapi seolah dia ngerti. Aku juga ngerasa sepi. Aku bawa dia masuk, kasih sisa dia lauk yang ada, dan lap badannya pelan-pelan. Aku kasih nama dia Moka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku senyum lagi. Hari-hari berlalu. Aneh tapi nyata. Sejak Moka datang, aku jadi lebih kuat. Setiap kali aku capek, dia selalu ikut diem di pangkuanku. Waktu aku hampir jatuh, karena kepalaku tiba-tiba ngedadak sakit banget, dia nempel di kakiku, ngelus-ngelus seolah bilang, "Gak apa-apa, Aulia, aku di sini." Tapi yang bikin aku mulai bingung sekaligus merinding. Moka kayak ngerti omongan manusia, bukan cuma duduk atau diam. Tapi dia bisa datang kalau aku bilang, "Moka, peluk sini." Dan dia bakal naik ke pangkuanku dan nyender. Pernah aku bisik di malam itu sambil diiringi hujan turun. Andai kamu manusia, pasti kamu udah jadi sahabat baik. Dan aku ngerasa dia nangis, beneran. Bulunya basah di pipi. Tapi waktu aku pegang, dia tetap diam. Matanya ngelihat aku, kayak ngerti semua rasa yang gak bisa aku bilang. Suatu malam, aku pulang dari minimarket. Dan rumahku gelap, masih jam 8, tapi sunyi banget. Pas aku masuk, aku ngeliat bibi dan pamanku ketakutan. Mereka bilang, kucing. Kucing itu bicara. Kita dengar suara anak kecil dari dapur. Bilang, Aulia baik, jangan jahat ke dia. Aku kaget, takut, tapi juga senang. Dan tahu nggak, sejak malam itu, mereka gak pernah bentak aku lagi. Mereka jadi lebih diam, lebih netral. Mereka emang gak berubah jadi baik, tapi gak nyuruh aku lagi sembarangan. Sejak kejadian itu, aku mulai sadar sesuatu. Moka datang pas aku lagi hancur. Moka tahu isi hatiku. Dan Moka ngilang kalau aku udah mulai kuat lagi. Hari itu datang, hari dimana aku lulus sekolah, diterima kerja di restoran seafood sederhana. Cukup buat aku mulai ngekos. Hari aku angkut barang keluar rumah, aku peluk Moka lama banget. Tapi malamnya, Moka hilang. Aku cari-cari, panggil-panggil, nangis seharian. Tapi dia nggak pernah kembali. Beberapa minggu setelah itu, aku beli buku di toko luar. Bukunya tua, tentang mitos-mitos Jawa dan cerita spiritual. Halaman terakhirnya, aku lihat tulisan tangan. Kadang, arwah anak kecil yang baik akan turun ke dunia dalam wujud hewan untuk menenangkan hati yang hancur. Mereka hanya datang ke orang terpilih. Mereka datang, lalu pergi, diam-diam. Aku diam, dan akhirnya aku cuma bisa bilang sambil senyum kecil ke langit, "Terima kasih. Aku nggak sendiri."
Waktu aku pikir aku sendiri. Namaku Aulia dan ini kisahku tentang bagaimana seekor kucing kecil pernah menyelamatkan hatiku. Lalu pergi sebelum aku sempat bilang, aku juga sayang kamu.